Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Scorpio. Hari ini pesan semesta untukmu tentang kehidupanmu. Ya, apa yang ingin semesta sampaikan nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Oke, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana pesan semesta untuk hari ini ataupun untuk penentu hidupmu. Oke, apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Dan ini energinya tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, kapanpun dimanapun kamu membuka channel ini, berarti readingan ini untukmu. Karena kamu menunjuk channel ini atau mengklik channel ini, berarti tuntunan semesta. Berarti ada rencana semesta atau ada yang ingin semesta sampaikan kepadamu. Perantaranya adalah lewat kartu tarot ini ya. Oke, kita lihat di kartu pertama. Di sini ada The Hermit, Queen of Wands, Judgment, Ten of Cups, Nine of Pentacles, King of Pentacles, The Empress. Wow, ternyata di sini ada penipuan ya, kepalsuan. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, hati-hati dengan orang-orang yang penuh kepalsuan. Ya, saat ini banyak seperti gitu. Bicara tentang drama. Jadi jauh-jauhilah orang-orang yang penuh drama dalam hidupmu. Kenapa? Karena mentalmu akan sakit secara fisik dan mental. Ini untuk lebih ke perlindungan pada diri kamu. Ini edukasi untukmu supaya kamu bisa lebih berbahagia atas dirimu, bukan berbahagia karena orang lain datang membahagiakan kamu. Tetapi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih intens kepada diri sendiri, di mana kamu berikan perlindungan kepada dirimu. Jadi kewajibanmu adalah melindungi dirimu, bukan melindungi orang lain. Kebanyakan kamu tuh berkorban untuk orang lain, sedangkan dirimu kamu abaikan. Ya, jadi hati-hati dengan orang yang tukang tipu, tukang pokoknya menipu diri orang lain atau bahkan menipu diri sendiri. Ini bisa di kamu ya. Artinya kamu juga menipu dirimu sendiri, penuh dengan kepalsuan. Kita lihat apa saja yang semesta ingin sampaikan ya. Ini kan bicara tentang kepalsuan ya, tertipu casing ya. Bicara casing itu berarti luarnya aja bagus padahal dalamnya itu buruk ya. Tema kita mungkin seperti gitu yang ingin semesta sampaikan. Kita lihat apa saja ya yang harus kamu waspadai. Three of Wands. Di sini juga ada Six of Pentacles. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas oleh kalian. Three of Pentacles. Ada juga di sini Eight of Cups. Oke.
Saya merasakan di sini energinya semesta mau sampaikan kepada kamu, jangan terlalu berteman dengan orang yang banyak gaya. Kita bergaya boleh, ataupun mungkin kamu yang banyak gaya. Ini bisa ke kamu, bisa ke orang lain ya. Jadi kamu introspeksi diri juga, jangan kita hanya bicara tentang orang lain padahal diri kita tidak. Kita tidak introspeksi ke dalam diri. Ya, ini kan bicara tentang edukasi. Jadi kamu juga harus bisa lebih fokus pada dirimu. Di mana jangan terlalu banyak bergaya. Bergaya ini beli barang-barang yang tidak dibutuhkan. Akhirnya rusak karena tidak dipakai. Pakai cuma 1-2 kali, habis itu rusak. Simpan di lemari, sudah klopek-klopek. Ya, contohnya sepatu, baju udah sempit, robek karena ya mungkin badan bertambah. Jadi kalau kamu mau beli pada saat memang dibutuhkan, baru beli. Bukan kebanyakan kan stok ya. Besok kapan lagi dapat bonus? Besok kapan lagi dapat diskon? Ini contoh. Besok nggak punya uang gitu. Itu namanya orang yang gimana gitu. Jadi itu sama saja pemborosan secara tidak langsung. Karena kamu tidak butuh, tetapi kamu beli. Ya. Jangan tertipu casing dengan orang-orang yang di luar sana. Ya banyak gayanya, pasti orang kaya nih. Ya. Ujung-ujungnya dia banyak hutang, pinjam uang ke kamu. Ya pasangan banyak gaya, ganteng ya, cantik. Padahal ujung-ujungnya boros, banyak hutang. Dia datang ke kamu untuk, contoh ya dalam tanda kutip, pacar. Tapi ujung-ujungnya kamu yang bayarin hutang dia. Ini ada. Di sini saya merasakan. Mengatasnamakan cinta padahal sebenarnya untuk pribadi dia. Minta ini, minta itu, kamu yang bayar. Ya. Karena dibilang cantik itu nggak gratis. Jadi kalau kamu mau pacaran dengan, ini bahasanya ya, kamu pacaran dengan orang cantik, orang ganteng ya kamu biayai dong. Kalau nggak, kamu bukan sebagai donatur, jangan mengatur. Ini bahasa yang banyak dilihat ya, saya lihat-lihat di bahasa-bahasa yang lagi gaul ya. Kalau bukan donatur, jangan mengatur. Jadi kalau memang dia nggak mau diatur ya berarti ranahmu bukan di situ. Carilah orang yang memang bersederhana, bukan karena ada apanya kamu baru dia datang, tapi memang mencintaimu apa adanya gitu. Ya kalau memang kamu punya gaji cuma 5 juta, kamu kasih dia 1 juta, ya sudah, dia mau terima ya silahkan. Kalau tidak ya tidak. Ini contoh kalau masih pacaran ya. Beda kalau sudah berkeluarga. Ini saya cuma bilang hati-hati kamu ditipu dengan orang yang berdrama saja gitu. Ya. Mengatasnamakan cinta padahal ujung-ujungnya hanya porotin kamu. Atau banyak gaya, ujung-ujungnya gaya itu yang dia pakai untuk menarik perhatian kamu, dan akhirnya ya kamu bayar semua hutang-hutangnya. Kamu terjebak dalam cinta, akhirnya ujung-ujungnya kamu yang membayar semua kebutuhan dia. Karena orientasinya ya dia mau cantik, dia mau gaya, tapi dia bebankan semua ke kamu dengan atas nama cinta. Ini contoh. Karena saya merasakan di sini adalah apa yang kamu dapatkan, apa yang saya beri itu tidak gratis. Harus ada keuntungan gitu. Jadi kamu pacaran dengan saya, ya saya harus dapat apa gitu. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan orang yang banyak gaya padahal banyak hutang. Ya, ataupun mungkin kamu yang mau bergaya ujung-ujungnya kredit. Ini hutang kan kredit ya. Entah kartu kredit ataupun mungkin apalah, terserah lah. Hutang di orang, ini contoh. Jadi jangan tertipu ya dengan orang-orang ini, ataupun kalau seandainya kamu ya introspeksi diri. Terus di sini mungkin ini lebih ke kamu ya. Jangan menipu diri sendiri. Kamu berbahagia padahal sebenarnya kamu itu lagi bersedih. Ya kita nggak apa-apa. Dalam artian ya nggak mungkin kan Kak Ica saya mau bersedih di depan orang. Iya betul. Tetapi maksudnya dalam artian kalau memang kamu bahagia ya syukur. Kalau tidak ya jangan berdrama. Ini kan contohnya dalam hubungan ini kan ada yang seperti gitu. Saya sudah move on, tanpa kamu saya bisa. Padahal sebenarnya dia masih ingin bersama gitu. Kenapa tidak bicara 4 mata? Saya masih menginginkan kamu ya. Tapi kan ini kebanyakan egois. Kalau orang-orang yang begini ya ini kayaknya ini nggak cocok untuk kamu. Kalau orang-orang berdrama, ataupun mungkin kalau sendiri kamu yang berdrama, berarti kamu sama saja menyakiti dirimu sendiri. Ya jadi janganlah berdrama. Kalau bahagia bilang bahagia, kalau tidak
Berarti ada masalah yang harus diselesaikan, bukan berdrama seolah-olah masalah itu sudah selesai padahal belum selesai, tetapi harus betul-betul diselesaikan. Ini semesta mau sampaikan kepada kamu. Untuk bisa menjadi kehidupan yang lebih berbahagia, yang nyata adalah menyelesaikan dari setiap masalah yang kamu alami, bukan mengambang atau lari dari permasalahan. Gitu ya. Oke, berikutnya lagi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu? Ace of Pentacles, Eight of Swords, terus ada Five of Pentacles. Wah, saya tambah 2 lagi ya. Di sini Seven of Swords dan di sini Page of Wands. Di sini saya merasakan hati-hati juga dengan orang-orang yang sok pintar. Sok pintar ya, sok ngatur. Ngatur kalau bagus nggak apa-apa. Ini ada yang sok pintar, sok ngatur. Nah ini jadi itu ya. Jadi kalau ini di kamu harus introspeksi diri. Ingat, manusia itu tidak sempurna. Jadi jangan mau kesempurnaan atau merasa diri paling hebat, paling pintar. Ingat, kamu juga itu ada kekurangan. Kalau orang ini mengata-ngatai kamu ya, bahwa wih bodoh ini ya, biarin aja. Jangan terpancing emosi. Berarti sama saja dia memancing atau mengata-ngatai dirinya sendiri bahwa dia itu bodoh karena dia udah tahu. Artinya di mana kita tahu bahwa kita itu nggak sempurna, pasti ada kelemahan. Tapi kalau dia merasa sok pintar, ya berarti sama saja dia melabelkan dirinya bodoh. Ya. Jadi jangan pernah berkata bodoh kepada orang lain ataupun goblok. Karena manusia itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Gitu ya. Jadi kalau orang itu mengata-ngatai kamu, ya biarkan aja dengan kebodohannya sendiri. Tunjukkan kualitas dirimu bahwa kamu punya kelemahan ya, tetapi dijadikan sebagai peluang. Dan kamu harus bisa mengorientasikan dirimu bahwa saya punya kelebihan yang harus saya upkan. Tunjukkan kepada mereka yang membulimu atau mengata-ngatai kamu bodoh dengan cara produktif. Tunjukkan bahwa kamu tidak sebodoh yang mereka ucapkan atau apa yang mereka ucapkan itu salah. Buktikan suatu saat nanti. Ya. Jadi jangan sok pintar kalau apapun ya. Karena kita punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, ada juga di sini saya merasakan energinya ini yang palsu ya. Sok ketuhanan ya. Gereja agamais, ke masjid rajin, ke vihara, ke pura ya. Padahal cuman patuh pada agama. Tapi hatinya tidak patuh pada perintah semesta, perintah Tuhan. Kebanyakan seperti itu manusia. Ya, jadi kalau rajin ibadah itu seolah-olah tuh kayak macam wah orang sudah spiritual, orang sudah, padahal gibah, gosip, ya cemooh, cuman ritual aja gitu. Ya, jadi kalau kamu terkoneksi dengan orang-orang yang seperti gini nih, namanya orang-orang cuman casing doang. Jangan tertipu casing. Oh, ternyata dia baik, dia ini. Belum tentu. Malah orang yang agamanya terlalu gimana itu ya. Kadang-kadang malah menyepelekan orang. Malah pandang enteng dan merasa diri paling hebat, paling benar. Gitu ya. Tidak semua, tetapi kebanyakan. Kebanyakan seperti gitu. Makanya saya ambil yang paling dominan ya. Karena banyak juga orang yang beriman kelakuannya bagus. Ya, taat beribadah juga kelakuannya bagus. Tetapi 80% kebanyakan palsu. Hanya ikut ritual, keagamaan, rajin tetapi hatinya busuk. Ya, kalau kamu macam contohnya tersinggung, berarti ya mungkin kamu salah satu orang yang berhati busuk. Karena kalau orang tidak tersinggung, ya ini bicara tentang agak sedikit sensitif ya, tetapi ini memang semesta mau tegur kepada semua orang yang terkadang seperti gitu, rajin ibadah tetapi cerita orang, terus banyak kepahitan dalam diri, dendam, amarah, kebencian. Itu ngapain pergi ibadahnya kalau gitu? Ya.
Nah, ini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk rajin beribadah, tetapi semua kepahitan dalam diri, semua yang negatif-negatif itu jangan dilakukan. Apa yang sudah tertulis dalam firman ya, itu ya dilakukan, bukan hanya sekedar didengarkan. Dan ini banyak terjadi, cuman sekedar didengarkan. Actionnya lain. Actionnya malah iblis yang bermain. Ya, jadi seperti gitu. Jadi jangan so agamais. Jadi kalau kamu seperti gitu, introspeksi. Kalau ada orang yang seperti gitu, jangan dekat-dekat. Itu dia penuh kepalsuan. Ujung-ujungnya nanti kamu yang tekanan secara batin. Ya, dia akan bawa firman dan merasa kamu yang paling terhina di dunia ini. Ya, paling pendosa di dunia ini. Nggak usah dekat-dekat mereka. Ya. Oke, berikutnya di sini terakhir flying victim. Serasa korban padahal dia dalang. Ya, tangis-tangis air mata buaya padahal sebenarnya tangisannya palsu. Seolah-olah korban, seolah-olah dia yang terzolimi. Kalau orang-orang penuh drama begini, tinggalkan. Ya. Tinggalkan. Kenapa? Nanti kamu terjebak dengan drama-drama dia dan akhirnya kamu sakit hati dan bisa gila. Ini kan kita bicara tentang mental. Kalau kamu sudah tidak baik, sudah tekanan mental, ya apa boleh buat, penyakit-penyakit medis pun akan datang atau bahkan non medis. Jadi sini semesta mau sampaikan untuk kamu bisa lebih waras menghadapi orang-orang yang waras. Kalau kamu menghadapi orang yang tidak waras, ya kamu nanti juga ikut-ikutan tidak waras. Jadi kalau kamu tidak mau mengikut-ikut orang tidak waras, ya jangan dekat-dekat dia. Tertular nanti. Gitu ya. Jadi di sini semesta mau sampaikan hati-hati jangan tertipu casing orang-orang ini. Yang mana kamu harus abaikan. Kalau ini terjadi pada dirimu, ya kamu artinya gini, kalau ini ada pada dirimu, kamu introspeksi diri. Kalau ini terjadi pada dirimu, orang itu melakukan kesalahan ataupun menyakiti kamu jauh, harus bisa berkata tidak dan harus bisa menjaga jarak. Supaya tadi kamu harus waras. Sebelum mereka merenggut kewarasan kamu, yaitu kamu jadi gila seperti mereka. Nah itu ya, jadi tadi apa ya, pertama ya, banyak gaya ya, nipu, wah saya orang kaya, saya orang sukses, saya orang hebat, saya pekerja keras, padahal no. Bahagia, tipu, saya sudah gak butuh kamu, saya bisa kok sendiri, padahal ujung-ujungnya dia sangat menginginkanmu, tidak jujur ya, sok pintar, sok agamais, dan playing victim. Ini hati-hati orang ini yang akan merenggut kejiwaanmu, kewarasanmu. Hati-hati. Kalau ini terjadi pada dirimu atau kamu yang berbuat ini, ingat ada karma. Jadi bertobatlah. Gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Pesan semesta aja untuk kamu hari ini supaya kamu lebih waras dan jangan tertipu pada casing. Ya, tapi lihat dari isinya. Lihat dari mesinnya, lihat dari hatinya. Nah itu ya, mesin ini kan ada pola pikir otak dan hati. Jadi seperti gitu. Jangan hanya lihat dari tampilan, padahal semua itu hanya kepalsuan. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.